Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdil irsyad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Ali ya Azim, sholli ala sayyidina Muhammadin zil qabul hadim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa hdina wa ihdinas siratal mustaqim. Amma ba'du. Hadratul karumun, para alim ulama yang saya hormati, hadirin, khususnya kepada Bapak Sohibul Bapak yang saya muliakan, Bapak Haji Jani, sekeluarga yang berbahagia, untuk memanfaatkan waktu yang ada, saya makmum kepada panjenengan semua masalah uraian syakur dan sandungan sholawat dan salam kepada Nabi kita beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pada pertemuan pada malam hari ini kita membahas dan membongkar rahasia kehidupan ini, yang mana keadaan dunia ini adalah semu la'idu walahu. Ini benar-benar dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat hari ini, kehidupan ini merupakan misteri, tidak ada yang pasti. Yang nampaknya baik, tidak ada jaminan di finishnya bisa baik, bisa lolos, bisa selamat. Yang nampaknya terhina, yang nampaknya terbuang, yang nampaknya tidak ada sanak famili karena kekotorannya, ini pun juga serba misterius. Boleh jadi justru orang itu yang di finishnya akan cemerlang. Ingat, dunia ini merupakan teka-teki besar, ala khotorin adim, tidak ada jaminan. Maka saya pernah ingat apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan merasa aman di dunia, karena tidak ada aman dua kali. Ini mengandung peringatan yang besar. Siapa yang merasa aman, merasa selamat, merasa tidak diincar oleh Allah, merasa akan lolos, maka di sana tidak akan aman, bahkan di sana akan binasa. Ironinya Bapak, itu di alam yang tidak ada batas. Ironinya di alam yang kekal. Alangkah manusia akan menderita bila tidak aman di sana nanti. Maka kalau kita berpikir secara bersih, secara jernih, di dunia ini kita harus merasa tidak aman, merasa salah, merasa tidak pantas untuk selamat, merasa tidak pantas untuk masuk, digiring dengan hamba-hamba Allah menuju ridhonya surga, sehingga kita senantiasa merasa rendah, merasa kurang, merasa tidak ada arti, merasa tidak ada apa-apanya. Inilah yang dimaksud Rasulullah, tidak ada aman dua kali. Lalu di sini kita senantiasa prihatin, walaupun lahirnya bungkus kemuliaan, maaf batin tidak boleh merasa mulia. Walaupun bungkusnya beraksesoris seorang ulama, awas, hati tidak boleh merasa, harus merendah, harus merendah. Dalam bahasa kitab bisyiddatir dzulli wal inkisar, harus bersungguh-sungguh merasa rendah, harus bersungguh-sungguh nampak kalau kita ini salah, harus bersungguh-sungguh kita ini merasa dosa. Itu yang dimaksud di sini, kita merasa tidak aman. Suatu contoh, Ma'asyiral hadirin, Rasulullah itu maksum. Rasulullah jelas kecintaan Allah nomor satu.
tapi beliau senantiasa berlinangan air mata. Beliau merasa rendah serendah-rendahnya. Bahkan tidak ada orang yang merasa takwa kepada Allah tertinggi kecuali takwanya Rasulullah. Takwa Allah artinya takut kepada Allah. Itu tertinggi adalah Rasulullah. Padahal sudah dijamin, tapi beliau memberikan contoh. Di malam hari umatnya tertidur, bermimpi indah, Rasulullah bangun, berurai air mata, berurai dengan kesedihan, berurai dengan keprihatinan. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, zaman sudah terlalu tua dibandingkan dengan Rasulullah ketika diutus. Beliau itu mengatakan tinggal 1,5 hari akhirat. Artinya sekarang sangat dekat sekali kita akan ditinggal masa buah Rasul, masa kenabian Rasul. Berarti kita akan menyongsong di mana akan muncul kejahatan-kejahatan baru, jahiliyah baru. Yang pertama yang akan digerogoti adalah akidah, tauhid, iman yang harus dihancurkan dulu. Ini ada proyek besar musuh-musuh Allah yang memang sudah mengincar kalau dunia ini akan terjadi jahiliyah yang kedua. Mengapa sampai terjadi itu? Bapak, hari ini dunia ini krisis. Yang saya katakan tadi, dunia ini adalah merupakan teka-teki besar yang nampaknya seperti kita, seperti saya mengkaji hari ini masih ranah bungkus, ranah bodi. Kalau mobil ranahnya ranah bodi. Padahal di dalam mobil itu tidak akan sampai kepada tujuan kalau tidak ada mesin. Mobil yang indah, kalau kita gambarkan mobil itu merupakan mobil yang mewah, bodinya bagus. Yang seperti mungkin seperti kita ini yang di sini ngaji. Tapi kalau tidak ada mesinnya tidak akan sampai. Ada mesinnya tapi mesinnya rusak, tidak juga sampai walaupun bodinya itu bagus. Karena kolaborasi antara mesin dan bodi ini harus betul-betul seiring, sejalan, yang sesuai dengan apa yang diciptakan oleh Allah. Antara bodi dan mesin ini akan sampai kepadanya. Sekarang yang krisis itu mesinnya. Mengapa? Karena servis spesialis mesin rohani itu kalau dalam bahasa tasawuf itu disebut hukama. Hukama itu ulama yang ahli hikmah. Bisa disebut ulama itu ahlul kasfi. Ulama itu sudah terbuka batinnya, sehingga ulama itu bisa membimbing muridnya, spesialis perbaikan penyakit mesin yang ada di dalam bodi manusia. Pernah tahu didahulukan Rasul pun mengatakan yang diriwayatkan Imam Muslim, Bukhari Muslim, inna fil jasadi lamudghatan, kalau bahasa saya, sesungguhnya di dalam bodimu itu ada mesin. Mesin itu berupa segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu. Apabila segumpal darah mesin yang ada di bodimu itu baik, maka bodimu itu semuanya akan menjadi baik. Walaupun bodi ini nampak lama, nampak usang, tapi akan baik, akan berjalan lancar dan akan sampai tujuan. Tapi sebaliknya, wa idza fasada, apabila mesin yang ada di dalam bodi yang berupa segumpal darah itu rusak, jangan ditanya fasadal jasadu kulli, maka bodi manusia setinggi apapun, tinggi derajatnya, tinggi ibadahnya, tinggi ilmunya, akan menjadi rusak. Ingat, bodi itu yang menentukan, mesin yang ada di bodi itu. Ala wahyal qalbi. Ingat, itu adalah mesin, adalah hati. Itu adalah hati. Oleh karena itulah
Di akhir zaman ini spesialis mesin rohani itu disebut hukama. Tidak ada, sudah jarang sekali. Hukama itu adalah ulama warasatul anbiya, spesialis oleh Allah selain urusan ibadah lahir, ibadahmu harus baik, harus begini. Ini spesialis adalah urusan rohani, urusan mesin. Lah dunia ini krisisnya itu bukan krisis ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan digerojok oleh Allah bagaikan langit, hujan dari langit sendiri. Di sini tidak sampai krisis pengetahuan. Banyak orang-orang alim, banyak ulama-ulama besar, banyak buku-buku literatur yang menunjukkan suatu kereligian. Tapi satu yang hilang. Krisis itu adalah di sini. Mengapa? Ini rahasia. Mengapa dunia hancur? Mengapa terjadi anarkis? Mengapa manusia dengan sesama manusia bukan seperti saudara? Mengapa dunia yang semu memadu pembunuhan-pembunuhan? Mengapa fata morgana menjadikan sebab dunia ini akan hancur? Kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, dunia itu fata morgana. Karena nampak indah, tapi setelah dicari, ditinggal. Dunia bagaikan fata morgana, nampaknya indah, kalau dikerja di sana ternyata dunia tidak ada apa-apanya. Tahu-tahunya hanya sesaat indahnya, tapi ketika sampai pada ujungnya, dunia itu tidak ada arti, tidak ada apa-apa. Buktinya, ketika kita pulang, semua harus kita tinggal. Intinya krisis ini adalah krisis ketuhanan. Krisisnya ini krisis seperti ketika Rasulullah diutus oleh Allah pertama kali. Iqra, maaf hadirin. Bahasa Iqra ini panjang, luas, dan sangat dalam. Bacalah. Kata-kata Iqra kita disuruh membaca. Kadang-kadang kita hanya sepintas membaca. Bahkan membaca Al-Qur'annya, membaca Al-Fatihah bagus. Memang itu petunjuk. Hudallin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Cuma satu yang kehilangan di jagat ini, di zaman ini. Manusia hanya pandai membaca buku, membaca kitab, membaca peluang, membaca situasi, membaca keadaan. Tapi satu yang tidak dimiliki, manusia tidak pandai membaca dirinya sendiri. Sehingga manusia tidak tahu siapa dirinya. Inilah permasalahan di jagat yang sudah oleh Allah semua diturunkan. Nikmatnya diturunkan, ilmu pengetahuan yang diturunkan, orang-orang pelaku diturunkan. Tapi satu, manusia tidak mampu membaca dirinya sendiri. Iqra, baca dirimu sendiri. Maka kita harus tahu jati diri. Ternyata kalau kita perhatikan, ternyata manusia itu adalah skenario, hasil skenario. Manusia itu ciptaan, jelas. Semua yang ada ciptaan masih wallah. Pokok selain Gusti Allah itu ciptaan. Bahasa ciptaannya tidak ada. Tapi karena Allah Maha Kuasa memberikan sesuatu yang sangat indah, barang yang tidak ada, barang yang diciptakan akhirnya merasa ada. Justru Allah yang ada, Maha ada, yang Maha menciptakan seperti tidak ada. Makanya sering dinomorduakan. Ketakutannya sering dinomorduakan. Manusia cenderung lebih takut kehilangan dunia daripada takut kehilangan Allah yang Maha ada. Ini kecenderungan karena krisis ini. Manusia cenderung takut kehilangan fata morgana, kehilangan makhluk. Ya termasuk hilang apa saja. Takut kehilangan, dipertahankan mati-matian. Tapi tidak takut kehilangan yang mesti ada dan maha ada dan memang harus ada yang disebut wajibul wujud. Pertama mari kita koreksi. Pernahkah kita takut kehilangan Allah di hati kita? Jujur, kalau akal kita mengatakan itu, jujur hati. Tapi pernahkah kita tidak takut kehilangan peluang?
perkataan iman. Pernahkah kita tidak takut kehilangan dunia? Tidak mungkin. Padahal kita sudah menyadari fata morgana. Kita takut kehilangan bayangan, tapi tidak takut kehilangan jati diri. Maka mutlak hati harus diinjeksi ketuhanan, diinjeksi tauhid, diinjeksi iman. Banyak kalau amaliyah, apapun banyak, termasuk Allahumma ya wahidu ya ahadu asmaul husna, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa humidati. Itu kalau tidak diinjeksikan, apa artinya doa itu? Apa artinya kita menyebut Allahumma ya wahidu ya ahad kalau tidak dimasukkan ke dalam jiwa? Maka mutlak manusia harus kenal kepada Allah, wajib. Bukan kenal di sini, karena ini akan ditinggal. Tapi kenal di sini yang akan dibawa pulang. Kenalnya Allah membawa nur ilahiyah, itu disebut jundul qalbi. An-nuru jadi cahaya keimanan yang ada di hati, bukan di sini loh ya. Ingat, di sini. Jundul qalbi itu tentara hati. Nah, kita ruh itu pulang, ini yang membawa. Nur itu yang mengangkat. Nah, nur itu menunjukkan bahwa selain Allah itu adalah kullu syai'in halikun, hancur. Illa wajhanya Allah. Karena nur ini berupa hidayahnya Allah. Sementara kita kenal selain Allah hancur, selain Allah tidak manfaat, hanya di sini. Belum sampai turun ke sini. Allah belum berkenan bertajalli ke dalam hati hamba. Mengapa? Ya. Krisis. Tuhanan ini kita juga mengulang, Bapak. Otomatis selain Allah yang ada di sini, ini harus nol. Tidak ada. Ya. Ketika tauhid masuk di sini, nur ilahiyah di sini, saya teruskan di sini. Maka selain Allah, ini harus nol, harus lebur, harus hancur, harus hilang. Tidak, hancur, tidak saya berdua. Harus hancur, harus hilang, tidak ada. Tauhid ini ada kenyataan Tuhan. Ketika ini ada kenyataan Tuhan, Allah di sini. Ketika melihat dunia, ya, hati ini melihat dunia, mata melihat dunia, turun ke hati, nurnya hati, tauhid ini akan menuntun kita. Wahai hamba, yang kamu lihat, ini tuntunannya, yang kamu lihat selain Allah, saya sebut dunia, ingat, itu adalah ciptaan. Tulis, pokok selain Allah adalah ciptaan. Dan semua ciptaan, ingat, itu fata morgana atau itu hanya bayangan. Ini ada bisikan hati. Bisikan hati dalam istilah agama itu namanya hawatif. Ada menyebut hatif. Ada menyebut kalau al-hikam itu disebut warid ilahiyah, bisikan Tuhan. Karena di sini ada nur ilahiyah. Di sini ada tauhid yang murni. Ketika si hamba, ini mesin ya tadi ya, bodinya ini berjalan menuju dunia, menuju pekerjaan, menuju urusan yang selain Allah. Memang dunia harus kita capai. Tapi kalau urusan tauhid nur ini beda, harus dipilah-pilah. Bapak harus kaya, Bapak harus sukses, Bapak hidup di dunia harus bahagia,
Bapak harus kerja. Ini urusan kehidupan di dunia. Sedangkan kita mau pulang, ini yang mau pulang. Hati. Ini nonton, kamu urusan apa? Saya urusan dunia, ditonton. Urusono dunia, tapi ingat ya, dunia itu fata morgana. Jangan sekali-kali kau masukkan ke dalam hatimu yang di sini sudah dihuni oleh nur ilahiyah tauhid, di sini sudah penuh dengan keimanan. Jangan kau masukkan ke sini. Buat wacana, silakan kalian berekspresi untuk dunia. Silakan kamu kalau yang sering disebut faiza farauta fansop, kerja satu kerjakan. Cuma kalau sudah turun di hati, wa ila rabbika fargho, kepada Tuhanmu kamu mengharap. Karena yang kamu cari, ini bisikan yang disebut hatif, yang kamu tidak bisa tidur, yang kamu pikirkan itu adalah fata morgana, bayangan, ciptaan, tidak ada apa-apanya, tidak mudoroti, membuat orang mudorot, dan tidak manfaati. Karena apapun bayangan tetap bayangan, akan hilang ditelan terbenamnya matahari. Bayangan ini akan hilang ditelan terbenamnya ruh, mati. Akhirnya Rasul mengatakan, wahai orang beriman, ingat, an-nasu niyamun, manusia ya, sama manusia semua. Rasul mengatakan dalam hadisnya, an-nasu niyamun, tidur. Nah ini ya, kamu jadi kiai, iya Pak. Kamu jadi pedagang, iya Pak. Kamu jadi orang sukses, iya Pak. Ingat, selagi di dunia hidupmu adalah nyamun, tidur, bayangan. Seperti orang tidur Bapak. Ketika tidur, mimpi menjadi pedagang, hasilnya melimpah, wah senang. Seperti orang tidur, mimpi naik mobil mewah, naik Lamborghini, naik Ferrari, suka. Wa izzamatu, nah ini, ketika kehidupan itu terbenam dalam tenggelamnya kehidupan, wa izzamatu, satu saja, wa izza matu, mati, wa izza matu in ketika kamu terbenam dari kehidupanmu yang merupakan impian tadi, baru kalian tahu, ya, di mana mobilnya? Oh, saya sekedar mimpi. Di mana yang saya cari-cari? Saya sekedar mimpi, seperti orang mati. Ketika mati, bangun daripada kehidupan yang kekal. Mana istri saya? Tidak ada. Mana anak-anak saya banggakan? Tidak ada. Mana dunia yang saya banggakan? Tidak ada. Mana predikat saya sebagai ustadz, sebagai haji? Tidak ada. Intabahu, ketika mati baru sadar. Ternyata dunia dengan alam setelah kita meninggalkan dunia itu beda. Karena ini merupakan penguji. Nampak koyok yok, tapi penguji. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, apa yang kudapat dalam impian dalam dunia ini. Bukan dunia itu impian. Kejar impian untuk mencapai kesuksesan. Tapi ingat, kesuksesan itu pun juga impian. Maka kesuksesan dunia harus dikejar dari angan-angan, harus dicari dari planning dan impian. Tapi ingat, apapun hasilnya adalah tetap dunia, adalah bayangan. Sadarilah, tetap dunia kita cari. Kita tetap mencari seperti sunnahnya Rasul juga bekerja. Tapi sadarilah hati, terjadinya krisis manusia tidak kenal Tuhan, sehingga terjadi kehancuran di mana-mana. Karena satu, manusia tidak sadar bahwa hati ini harus diisi dengan kekuatan agung nur yang disebut jundi qalbi. Mengapa? Terapinya. Mengapa hati kotor? Mengapa Allah tauhid tidak masuk? Ini ya.
Mengapa ini kok tidak masuk? Ini kok tidak masuk ke sini hati? Satu, karena tidak ada terapi. Tidak ada hukama yang nuntun, sehingga mestinya ilmu itu masuk ke sini hanya mampir di sini saja. Ingat, makanya awal kami katakan dunia ini adalah teka-teki. Dunia ini adalah merupakan suatu tanda tanya yang besar. Dunia ini adalah merupakan rahasia agung yang kita tidak tahu. Ingat tuh, satu langkah yang akan datang, dua langkah akan datang, satu langkah dan kita tidak tahu posisi kita di mana. Sekarang kita beriman, seminggu yang akan datang kita tidak tahu. Jangan kacau, besok itu apakah saya iman apa tidak tahu. Karena tidak ada kepastian. Kepastian itu besok kalau Allah meridhoi di akhirat. Kalau di sini belum ada. Di sini ada ikhtiar. Jangan ada aman dua kali. Orang yang berpikir jernih, orang yang berpikir betul-betul hatinya bersih, berpikir hidup di dunia tidak ada keamanan sama sekali. Walaupun kita sudah bersimpuh di Masjidil Haram, sudah bersimpuh di sajadah yang penuh air mata, tapi selagi hati tidak ada keimanan, hati tidak ada nurnya Allah, itu adalah masih palsu. Karena dunia hakikatnya adalah palsu. La'ibun walahun maka'ul ghurur. Maka terapi hukama, selagi ini tidak diisi selamanya jagat sampai kiamat, dunia ini sampai hancur, diri kita pulang tidak akan menemui keimanan tauhid yang benar. Apa? Ingat, tanamkan hati, masukkan ini ya. Pertama, hati harus ada. Ini kunci ini sudah. Kalau kuncinya tidak dipegang, selamanya tidak akan terbuka, tidak terfutuh, kata Alkitab. Hatinya tak difutuh, tak dibuka. Buka hatimu untuk keselamatan dunia akhirat. Buka hatimu supaya kita menjadi hamba dengan kunci, maaf ya, ini kunci pertama. Hati harus dikunci dengan perasaan saya tidak punya kemampuan. Tanam mancep sedalam-dalamnya. Kalau ada perasaan mampu, tertutup lagi. Dilihat. Lupa, saya memang orang mampu, orang ahli. Ahli itu masih body. Kalau mesin harus tertanam. Aku tidak punya kemampuan. La haula. Saya tidak memiliki kekuatan. La quwata. Kalau ini menancap di sini, hidup di dalam hati yang penuh tidak ada kemampuan dan kehendak, otomatis la haula wala quwata, otomatis akan muncul illa billah. Otomatis ketika manusia mampu, illa billah hilang. Ketika manusia merasa kuat, hilang langsung. Karena illa billah masuk ke dalam hati, bila hati tertanam la haula. Satu la haula wala quwata. Ini harus langgeng tadi. Posisi enak, posisi lemah, posisi mulia, posisi terjepit, la haula wala quwata tidak boleh lepas dari hati. Baru illa billah otomatis masuk ke dalamnya. Disinilah rahasia ujian. Mengapa manusia diuji? Saking sayangnya kepada Allah, saking sayangnya kepada manusia. Ketika diuji muncul, la haula saya tidak mampu, wala quwata ternyata saya tidak ada kekuatan. Jalan buntu. Ketika jalan buntu, merasa tidak ada apa-apa, akhirnya ilah bilang lebih. Ingat, ya Allah, ternyata aku bodoh. Ilah bilang pertolongan Allah akan datang. Wa fathun qarib. Sangat dekat pertolongan itu. Bagi siapa? Orang yang hatinya langgeng menanamkan perasaan la haula wala quwata. Ini kunci lah.
Manusia jauh dari Allah karena hatinya tidak ada tauhid. Manusia jauh dari Allah karena ada nur ilahiyah. Sehingga di sini tidak ada tentara-tentara Tuhan yang disebut jundul qalbi. Tentara-tentara Tuhan itu namanya jundul qalbi, ya. Jundul qalbi. Ini. Jadi inilah sumbernya. Maka kemana kemari kita menyiarkan agama, menyiarkan apapun, tujuannya manusia itu hatinya harus terisi perasaan ini. Sekali lagi, ketika manusia teruji, itu saking sayangnya Allah, sehingga hujan yang sangat, ya Allah, akhirnya kita butuh berdoa, butuh itu, butuh ini. Ketika itu sudah pada titik tertinggi, kulminasi, pertolongan Allah akan datang. Tapi ingat, ketika manusia merasa tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, maka dia sudah melangkah menuju Allah. Satu langkah. Ketika merasa semakin tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, terus saya ini bodoh, ternyata saya tidak ada apa-apa, terus menyadari bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan, dan maju lagi selangkah kepada Allah. Baru Allah memberi warid. Warid itu bisa sholat malam, mujadal, istighfar, itu karena dosamu. Kadang-kadang kan gitu kan? Maka sholat malam, mujadah, ambil air wudhu, menangis. Ini warid pertama. Warid pertama akhirnya ikhtiar. Ikhtiar tadi apa? Sholat ya? Ikhtiar. Tulisannya ini ya. Ikhtiar. Usaha. Apa usahanya? Sholat, mujadah, istighfar, nangis. Tapi mengapa kok tidak kunjung datang pertolongan Allah? Apa alasannya? Ketika kita ikhtiar, la haulana lepas, merasa bisa sholat, merasa mampu mujadah, merasa bisa dan mampu menangis, lupa bahwa itu tetap harus la haula wala quwata, harus menyelimuti segala ikhtiar kita. Baru ini yang harus kita bongkar. Kita masih tahap ini. Ketika kamu mengatasi masalah, sholat duha. Ketika kamu mengatasi masalah, mujadah. Ketika masalah tidak kunjung tiba, nangis, tobat, karena itulah tangan manusia, masih ini. Tapi lupa ketika kita sudah melangkah, ininya copot. Paham jawab? Merasa mampu, akhirnya mengandalkan sholatnya, gitu Pak. Karena orang mengandalkan sholat, karena merasa mampu sholat. Ketika dia mengandalkan mujadah dan karena merasa kuat dan mampu mujadah dan kuat. Buntu lagi di jalan ini. Tidak akan menemukan Tuhan. Dia hanya menemukan usahanya, menemukan apa yang ia lakukan selamanya sampai mati tidak kenal Tuhan. Maka ketika kita ikhtiar seperti itu, maka tertanamlah la haula wala quwata. Ini harus injeksikan lagi di hati. Saat posisi ikhtiar injeksi. Saya tidak bisa sholat, saya tidak bisa khusyuk, apapun bukan ini. Akhirnya ketika ikhtiar dan ini harus dinolkan. Bahasa saya nol ya. Ojo di aku, karena yang kuat hanya satu. Jangan di aku, yang mampu sholat, yang mampu ibadah, yang mampu menggerakkan tangan kita takbir, yang mampu mengucap lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat hikmah, yang mampu menggerakkan hati dan jantung kita berdebar sehingga air mata bukan kita. Katakan, saya tidak ada kemampuan, saya tidak ada kekuatan, nol semua, baru ilah bilah turun lagi. Ilah bilah, pertolongan Allah semakin dekat. Ingat ya, pertolongan Allah semakin dekat. Kuncinya hanya satu. La haula wala quwata, menyelimuti segala urusan, baik itu urusan batin, ketika ibadah, ketika kita butuh ini. Dan ketiga, ketika kita sukses, bayangkan la haula itu akan hilang lagi, iblis akan menggoda kita. Ini yang ketiga. Ketika sukses, saya sukses sudah berhasil, saya mujadai, saya doa di Masjidil Haram,
ternyata saya sujud di sana dijabai oleh Allah. Alhamdulillah. Iblis menginjeksi, la haulanya diambil. Dia merasa mampu sholat di Masjidil Haram, dia merasa mampu bisa ucap alhamdulillah, dia merasa mampu bersyukur, dia merasa mampu mendekati Allah, dia merasa mampu mengeterapkan la haula wala quwata. Ini pun harus dimolokkan juga, karena iblis akan masuk di dalamnya. Sehingga alhamdulillah, ketika saya bersimpuh, sungguh Allah menolong saya. Nolkan perasaan kamu ditolong oleh Allah, nolkan. Aku mampu menyadari bahwa itu ditolong Allah, bukan dari hatiku, tapi Allah yang menanamkan. Inilah yang harus kita tanam. Mengapa dunia semakin jauh dari Allah? Karena Allah ditinggal oleh hati yang tidak ada tauhid dan nur ilahiyah itu sendiri. Maka tauhid yang murni, nur ilah yang murni adalah hati senantiasa tertanam nol selamanya. Karena nol tidak ada merasa mampu dan kuat, maka timbullah sifat yang disebut hati memiliki sifat kehambaan. Artinya hak kehambaan itu bukan muncul dari manusianya, kehambaan itu muncul dari karunia Allah. Hati diberi tauhid nur sehingga timbul la haula, timbul quwata billah. Otomatis orang itu dicetak oleh Allah, dikaruniai oleh Allah, dikendaki sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dan seterusnya. Dalam ayat itu dikatakan Maha Suci Allah yang menjalankan hambanya. Kalau di sini bukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari posisi bungkus menuju posisi batin, sowan mi'raj kepada Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi, yang menjalankan hambanya, yang membentuk hambanya, yang membuat hambanya dari hati yang di dunia penuh dengan dunia, diisi tauhid, nur, sehingga tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan menuju Allah, mi'raj kepada Allah. Hakikat mi'raj itu sendiri adalah dari dunia pindah menuju Allah, dari cinta dunia, dari senang dunia. Akhirnya ilmu itu membuat dunia adalah hancur lebur, karena itu fata morgana di sini. Kalau sini harus dicari, bapak harus mampu, bapak harus punya sepeda, bapak punya anak, punya istri, anak-anak harus sekolah. Tapi ketika di sini tetap harus mi'raj. Inilah mi'raj rohani, hakikat sholat adalah di sini. Inilah disebut innalillahi wa inna ilaihi. Tidak lepas dari dunia, tapi kita dunia milik Allah, saya milik Allah, tauhid miliknya Allah, la haula wala quwata miliknya Allah, dan kembali kepada Allah. Inilah yang disebut tauhid. Saya kira cukup, bisa tanya jawab. Sementara saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ayat fa ifradut tauhid ba'da fana'il aghyar. Orang yang betul-betul mengenolkan dirinya, makhluk semua dinolkan. Tapi nol tadi hati ya. Panjang harus berkecimpung seperti manusia umumnya, harus sempurna. Wa hakul yakin, itulah hakul yakin. Hakul yakin bukan hanya pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan, ilmu itu masuk di sini, semakin pandai, semakin piawai. Mungkin saya menyampaikan bagus, pintar, tapi tidak jamin. Selagi hati tidak nol. Ada dua kekuatan, tapi kekuatan yang paling utama hamba adalah la haula wala quwata. Ini kunci, tidak boleh hilang. Kunci kedua dalam surat Al-Qasas, panjang apa? Kullu syai'in halikun. Hancurkan di sini, baru ilah wajah masuk. Selagi ini semua makhluk yang ada itu dihancurkan, diganti kerendahan dan tadi ilah wajah. Allah kabel otomatis itu di sini. Tapi ini buntu ya di sini. Inilah ilmu yakin, pengetahuan saja. Ilmu itu kan pengetahuan, perlu. Ilmu apapun kau perlu. Maka kita ini kehilangan hukama di zaman ini, yang menuntut masyarakat. Yang ada fuqaha, Pak. Fuqaha itu setiap pondok, setiap guru ngaji itu fuqaha. Menyampaikan bagus ibadah ini, cara ini, usaha ini, cek ini, hanya cek itu. Untuk menanamkan itu spesialis hukama. Dua-duanya harus kita cari, karena dua-duanya itu adalah service body, dan yang nomor dua versi batin. Versi body ada di dunia, tapi ketika pulang mesin dibawa pulang, itulah haknya ulama. Sehingga hati bertauhid dengan murni. Tauhid murni itu disebut jundul qalbi, tentara hati, karena di situ ada nur ilahiyah. Tidak mudah, kecuali harus tertanam perasaan rendah,
karena tidak mampu, kalau tidak ada kemampuan dan ibadah. Ketika iblis goda manusia yang ahli ibadah, ketika dia itu sholat, iblis menggoda. Saat itu si hamba merasa, saya tidak punya kemampuan ya Allah, saya penuh dosa ya Allah, saya miskin ya Allah, saya orang yang rendah, menangis. Dia mengatakan hatinya divisi, kamu sudah sampai kepada Allah. Karena tiap malam kamu menangis dosa, tiap malam kamu merendah di hadapan Allah, tiap malam kamu merasa jadi hamba tidak punya kemampuan dan kekuatan. Kamu selamat, kamu orang yang betul-betul kekasih Allah. Suatu saat bertanya pada ulama besar yang ada, bagaimana posisi saya hati saya guru, kamu masih jauh kepada Allah. Kaget, mengapa jauh? Posisimu sudah begitu, kamu masih merasa ngaku mampu dekat, mampu bisa menangisi dosa. Yang kedua tadi Pak, ingat ya, itu pun harus dinolokan juga. La haula wala quwata harus ditanam juga. Tidak boleh la haula wala quwata lepas daripada itu. Karena la haula mancep wala quwata illa billah lebu. Tapi pada season kedua ketika sudah ikhtiar, dadak merasa jaga no ikhtiar, sak jogging ini berhasil, maka dia lepas dari illa billah karena merasa mampu melakukan. Itu pun harus dibuntel la haula wala quwata. Dan ini tugasnya utama. Tapi bukan saya ya. Yang jelas bukan saya. Itu bukan. Kami hanya ilmunya saja. Ya mungkin bisa tanya saya sampai. Ya. Insya Allah kalau sudah masuk ke situ, setan nggak bisa ganggu ya. Betul. Iya. Karena dia nggak bisa masuk. Nggak masuk. Sekalipun nggak bisa masuk. Karena setan. Nah ini ada sesuatu bisa didian apa enggak? Enggak apa-apa saya. Ingat. Setan tidak masuk mengapa? Karena kekuatan ini murni. Jangankan setan, kebaikan itu masuk tidak bisa. Karena kebaikan itu adalah ciptaan Allah. Kalau tidak dikendaki baik kan tidak bisa. Ingat, la haula wala quwata itu kalau sifat jelek kan, sifat lemah ya. Saya tidak mampu, tidak mempunyai kemampuan, ya. Itu, saya tidak mempunyai kemampuan, saya tidak mempunyai kekuatan. Itu positif apa negatif? Tidak mempunyai, kan negatif toh. Ibarat saya miskin kan negatif. Kaya, positif. Hitam, negatif. Lembah putih, positif. Ketika manusia menduduki makom negatif, ini saya lemah, ini akan menemukan ini. Kalau manusia menemukan makom positif, selamanya tidak akan bisa. Diingat, kita belajar alam sekarang. Dalam surat Yunus ayat 101. Kulin dulu ya. Kulin dulu. Kulin dulu. Ma za fis samawati wal ard. Karena ya. Fis sama wati wal ardi. Yes. Allah sendiri mengatakan, wahai kekasihku Muhammad yang kucintai, umatmu kandhanono, unduru perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi, kejadian apapun itu ada pembelajaran. Buat pelajaran. Pelajaran pertama, ketika manusia la haula wala quwata, ini milik kita Pak Allah yang mengisi, saya tanya. Allah. Kalau kita merasa saya sudah la haula wala, berarti imitasi, palsu, produk akal. Aku siswa merendah, awas produk akal. Ini tidak bisa diucapkan, tidak bisa dilogikakan, tapi ada rasa. Ada rasa, tidak usah ngomong. Karena ini menjadi rasa akhlak. Rasa itu merubah mindset, merubah pola pikir, bahkan merubah semua yang kita lakukan sehari-hari. Ketika la haula wala quwata muncul pemberian Allah. Kalau saya la haula iya, wong kudu gak mampu, kudu moso rendah. Tak lakoni, lho berasa iso nglakoni. Enggak murni. Karena produk akal yang nuntun. Ilmul yakin, tidak. Ini butuh hidayah yang disebut kuncinya mujadah. Allahumma ya wahid ya. Latih sambil melatih merendah. Nah, itu masih belum diberi. Melatih dulu anfra. Ingat kunci pertama,
Ketika manusia merasa tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, itu artinya negatif. Undur. Kita pernah belajar. Ketika kita ini negatif, ketemu dengan posisi positif. Yang Maha Kuasa, saya tidak punya kemampuan, yang mampu Allah. Saya tidak punya kekuatan, yang kuat Allah. Saya bodoh, yang pandai Allah. Ketika kita disuruh undur, lihatlah magnet. Di situ ada, di dalam fisika pun ada. Kita tidak akan tertarik dengan kekuatan Allah selagi kita belum menunjukkan sifat negatif. Karena Allah selalu positif. Ketika hati manusia itu berkutub, bermuatan negatif, saya rendah, Allah berkutub positif, maka kutub yang tidak senama dalam medan magnet atau dalam magnet, maka akan terjadi tarik menarik. Maka orang itu dekat dengan Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau la haula wala quwata tidak ada di hati, maka manusia merasa positif terus. Aku pandai, aku sudah haji, walaupun itu tidak diucapkan, aku selalu sholat jamaah terus. Berarti saya lebih 27 rakaat daripada sholat di rumah. Kan berarti kan masih mengandalkan selain-selain karena merasa dirinya lebih. Berarti positif apa? Negatif kalau lebih Pak Adi? Positif. Selamanya tidak akan bertarik dengan Allah hatimu. Hatimu akan bertolak belakang oleh Allah. Di sini yang negatif itu iblis. Ingat. Maka panjenengan akan tertarik. Ini posisi manusia. Ini posisi iblis. Kiri iblis ya. Tengah manusia, Allah. Maaf, ini ada gambaran. Ketika manusia itu merasa negatif, mungkinkah akan tertarik negatif dengan negatif, senama dengan senama? Tertolak, tidak mungkin. Justru ini macam mendekat pada Allah, sambung terus dengan Allah. Ini yang disebut oleh Gus Dur. Rangkulan, rinolan, penging bersama Allah terus. Kelawan Allah kang mau suci butuh rangkulan, butuh tarik menarik. Itu rinolan pengi langgeng. Ditirakati, diriadoi, tidak diem, ikhtiar. Bahkan zikir lan suluk, jok nganti lali. Perjalanan ini jangan lupa. Karena hidup di dunia ini bukan untuk dunia. Hidup di dunia adalah untuk meneruskan perjalanan menuju yang paling hakiki. Ingat, kita terganjal di dunia, seakan-akan dunia harus sukses. Padahal sukses itu di tangan Allah. Banyak orang mencari sukses, tapi fata morgana. Ketika sukses ujung-ujungnya menjadi politik seluar, menjadikan gempana politik di seluruh Indonesia. Ujung-ujungnya ada di Nusa Kambangan. Suksesnya, tapi ini enggak. Ingat ya, manusia posisi tengah. Ketika manusia itu posisinya negatif, lah saya bodoh, saya rendah, menangis dosa. Ketika menangis dosa merasa aku bisa nangis, otomatis plus ya. Plus bersama iblis. Karena merasa lagi lah kalau copot. Ketika sudah menjadi wali, tidak merasa ya Allah ini karunia Allah, tapi merasa aku usaha, langsung jadi iblis plus. Ini tidak boleh lepas dari hati. Ketika manusia menjadi merasa baik, maka ketika bertemu Allah plus dengan plus, Allah maha baik sama merasa baik, kutub yang senama pasti tolak menolak. Maka pada akan bertemu dengan yang paling jahat skenario Tuhan yang dijadikan, otomatis jadi iblis. Orang merasa baik, temannya iblis. Kalau menurut ilmu fisika berdasarkan sifat-sifat untuk magnet. Ketika manusia merasa baik, maka dia bertemu dengan iblis karena tolak menolak, tarik menarik dengan sifatnya iblis. Ketika manusia menjagakan amal, maka dia bersama iblis. Karena manusia menjagakan amal berarti plus, karena merasa bisa beramal. Padahal di sini Allah mengatakan, ya ini Pak, Bapak baca tiap hari. Allah mengatakan, makhluk manusia, ingat ya, Allah Samad, Allah Ahad, Allah, Allah mujian, makhluk tidak ada, itu ciptaanku. Wahai manusia, makhluk, ketika kamu tahu hanya ada aku Tuhan, aku pencipta, aku segala-galanya, ingat, makanya disebut Al-Ikhlas. Allahu Samad.
amuk tempat tergantung. Ketika dadamu lepas dari aku, kiwamu ono sing tak utus jenenge iblis. Kamu haji berapa kali? 10 kali, Bapak. Ibadahmu tiap malam sholat. Terus, ya ini, sah sholatku 27 rakaat. Bergantung kepada makhluk. Tahukah? Panjenengan lebih dekat dengan iblis. Karena sifat plus merasa itu akan ditampakkan oleh iblis. Tapi ketika panjang baik, semua fadl. Loh, kamu kok fadl? Aku merasa fadl itu bukan dari diriku, Allah yang menuntun aku. Maka panjang tidak akan lepas dari Allah sampai mati. Husnul khotimah. Kemudian, coba susah ditanyakan. Kata tadi itu yang dimaksud itu. Iblis tidak bisa dekat karena pasti telah menolak. Tapi ketika baik sedikit langsung ditarik drek. Ini lebih gamblang. Karena lu kok memakai sifat kutumani? Karena Allah mengatakan kulin dulu madza fis samawati wal ardh. Makanya gitu timbul rasa aku. Ini yang maksudnya yang kami sebut metode nol, konsep nol untuk itu. Nol itu bukan ajaran, nol itu adalah bahasa kami di alam hikmah. Kalau bahasa lain bisa nyebut kosong, bahasa agama nyebut fana, terserah. Kalau alam hikmah mudahnya nol, nol ojo rumongsoan itu. Kembalikan dulu. Tapi ketika kamu nol, ingat itu bukan produkmu, itu adalah fadl. Karena kamu itu asalnya juga tidak ada. Mosok kau no iso memproduk. Kita ciptaan kok bisa menghasilkan. Apa mungkin barang yang tidak ada bisa menghasilkan? Tidak mungkin. Yang ada itu baru bisa, padahal yang ada hanya satu. Dunia seisinya malaikat pun sudah ada apa-apa. Makanya malaikat sakti, malaikat tidak sakti. Karena malaikat itu ciptaan, tidak ada. Barang yang diciptakan menciptakan kesaktian, menciptakan kebahagiaan, tidak ada. Karena barang yang tidak ada tidak akan menciptakan apa-apa. Hanya kecuali Allah, maka disebut Al-Ahad, Allahus Samad. Makanya ketika keyakinan kita kembali kepada Allah, pada dikeroyok dunia kayak gini, dikeroyok kepentingan nyata yang nampak mata seperti ya, oh panjenengan rela mengatakan Allahu Ahad, Allahus Samad, semua bergantung. Makanya disebut Allah ikhlas pada Allah. Wis jelas mangan garai wareng, nyambut gawe sugih, di sini dilebur hanya Allah. Malah jadi disebut Allah ikhlas. Gitu loh. Kalau tidak ikhlas pasti tidak terima. Ternyata al-ikhlas kita itu bukan di dada di sini. Kita masih ngengkel bahwa itu dari saya, menunjukkan kalau dia itu tidak terima. Besok ini dibongkar. Kalau sekarang masih diciumi tangannya, karena dianggap orang beriman paling tokoh. Tapi ternyata besok hanya Allah yang tahu apa yang ada di hati kita. Wa hussila ma fis sudur, dan nanti akan dibongkar rahasia tadi. Jadi mungkin pertanyaan Pak Cahyo langsung kami tanggapi dengan metode ya kebetulan kok baru ingat ini plus negatif. Ingat ya, manusia di tengah, di kanan Allah plus, di kiri iblis. Ketika manusia itu merasa negatif, rendah, ketika sukses merasa ketika itu semua itu tidaklah kalau tetap, maka dia senantiasa kata Gusti kelawan Allah kang mau suci butuh rangkulan di tahun itu butuh terus. Tapi ketika merasa ketika sudah randang tidak lepas, aku sih syukur saya aku bongkar ini iso merasa aku, maka jangan lepas dari Allah karena Allah otomatis positif merasa mulia, lepas maka bersambung dengan iblis. Karena iblis diciptakan mendampingi manusia sebagai penguji, bukan hanya iblis, anak-anaknya jutaan miliaran setan yang tidak mati senantiasa di sebelah kiri kita. Hanya ada dua, kalau tidak Allah ya iblis. Itu dalam kronologi kehidupan. Tapi dalam kronologi hakikat kalau sapa-sapa iblis juga ono. Manusia tidak ada, kehidupan tidak ada. Yang ada adalah skenario di tangan dalam. Maka ketika melihat kejadian apapun itu skenario, segala Allah. Tapi orang hakikat, orang yang makrifat itu memandang apa-apa lahir memandang logika, tapi batin itu skenario, tidak gawo. Karena apa? Hakikatnya semua ciptaan. Roni mulai les mati lap alastu birabbikum qalu bala syahidna. Roni balik ke sana lagi, tidak ada makhluk. Yang ada syahidna, aku menyaksikan itu. Dari sinilah muncul kemuliaan, muncul pemberian Allah lewat Allah. Suatu takeno ganjaran takeno, kowe tak mulyano muncul itu. Tapi ketika surga ada di dalam, ada di sana, orang yang sadar dia tidak menginginkan surga. Surga tertinggi adalah Tuhanku sendiri, karena engkau dan aku adalah sama makhluknya. Di sinilah Allah memberikan kekuatan. Surga di sini kamu
terima, ridho karena apapun itu dari aku. Artinya orang itu mencintai surga karena Allahnya. Kalau kita kan nggak krono tidak darinya Mas Suri. Nikmatnya ya di sana enak, mangan enak, kayak bergawe sembarangan. Maka Syekh Jalaluddin Arumi yang dinyanyikan Krisya gimana itu? Kafilah surga dan neraka tidak diciptakan ya? Tak pernah ada. Coba Krisya itu dari Syekh Jalaluddin Arumi. Bila surga dan neraka tak pernah ada, karena Syekh Jalaluddin surga akan saya bakar, neraka akan saya musnahkan. Tidak ada surga, tidak ada. Bagaimana kamu? Apakah kamu masih menyembah bersujud pada Tuhan? Itu pertanyaan kepada orang-orang yang terhijab dengan makhluk, yang dicari muter mencari makhluk ke makhluk, dia tidak kenal Tuhan. Itu sejalan itu dinyanyikan oleh Krisya di akhir ayat itu. Bila surga dan neraka tak pernah ada, karena sejalan itu pernah mengatakan surga akan saya bakar, neraka akan saya musnahkan. Sekarang apa yang kamu cari? Apakah kamu masih bersujud pada Tuhan? Ini kemurnian pertanyaan hikmah yang dalam dari Syekh Jalaluddin Arumi. Sampai begitu. Ketika ditanya, dihukum itu sempat. Ketika dikonfirmasi, bukan surga di neraka, surga neraka miliknya Allah, surga neraka yang menjadi penghijab umat-umat itu loh. Karena di situ ada dawuh wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Aku tidak menciptakan memerintah kamu ibadah untukku. Tidak merintah apa-apa illa liya'budullaha. Mereka nyembah aku tok duduk rono iku mukhlisin murni. Kita kan masih mencari itu. Ya enggak apa-apa memang makomnya ke sana. Tapi sekarang kita kalau lihat ilmu harus di atas. Kalau dalam bahasa itu yaitu merubah mindset yang ada di dalam rohani kita. Karena kecerdasan spiritual dan lain-lain itu masih kata morgana, karena masih dimemori oleh otak, bukan oleh hati. Ya. Saya teringat ini Pak, ketika ya waktu kita nggak salah di 10A, apakah ketika sudah terjadi yang kita masuk ke atau nur itu, dan tidak tahu itu apa pikirannya sudah dikalahkan sehingga muncul yaitu asli, tidak dibuat-buat, memang asli, sehingga tampaknya orang melihat itu gendeng gitu kasarannya seperti itu. Waktu itu kejadiannya ya sama, saking kekuatannya itu muncul, ditanya dompetnya Allah, terus itu semua ditanya warna Allah. Apa loh, ya pendek awal sampai seperti itu Mas Agung waktu itu. Nah, untuk mengcover supaya tidak sampai ke sana, padahal kalau kita merasa mampu pun itu tadi ya, kita sudah balik lagi loh. Itu yang pertanyaannya. Ya, mengcovernya itu kan berarti kita merasa mampu mengcover lagi, balik lagi. Ini kembali kuncinya la haula wala quwata. Ini menjadi acuan dalam permasalahan penonton, termasuk saya dan jenengan. Kalau melihat itu pun wah anak itu nggak iso, nggak mampu, masih begendeng-begendengan, itu kemampuannya, itu kekuatan. Ini yang pertama untuk yang harus panjenengan timbulkan di hati supaya panjang satu husnudon pada orang lain. Wong tuh temenan ya enggak, temenan yang jelas manusia gak ono kemampuan untuk goro, gak ono kemampuan untuk temen. Itu harus tertanam, karena itu kuncinya makhluk kapan la haula wala quwata. Semua kejadian gerak apapun tetap ada di skenario satu titik kemampuan Tuhan, satu titik kekuatan Tuhan yang absolut, yang tidak bisa dipecahkan oleh akal pikiran manusia, bahkan makhluk saja kan. Satu titik tidak akan yang mampu memecahkan rahasia itu, kecuali fata morgana yang mengiming-imingi seakan-akan mampu. Satu ya. Kedua, kalau kita melakukan itu kita cari kronologisnya. Ada yang disebut majdub itu memang kekuatan batin yang membawa situasi itu yang sifatnya hanya sementara. Mengapa kok majdub? Karena kekuatan rohani kita ini ketika melakukan ini, akal kita tidak langsung kita putus. Padahal semua itu harus ikut. Ibarat rombongan, tidak mungkin mesin berangkat sendiri tanpa bodi. Tidak mungkin mesin berangkat sendiri tanpa roda. Tidak mungkin mesin berangkat sendiri tanpa adanya
padai, mau mesin melakukan dia tidak bisa, harus ada roda, harus ada unsur penunjang-penunjang. Disinilah kesempurnaan hukama itu membimbing. Termasuk orang yang ahli mujadah. Maka orang ahli mujadah kalau seperti itu memang jarang terjadi, itu memang suatu kebetulan untuk pembelajaran. Maka saat itulah manusia disebut jadab, karena sesuatu yang bukan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau itu guyonan jadi dolim, karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jangan bilang kalau mobil Nissan itu miliknya Allah. Orang dolim mengatakan, oh mobil Nissan miliknya Allah, dolim. Katakan mobil Nissan itu miliknya Pak Cahyo, menempatkan segala sesuatu. Pak Cahyo harus berkata itu mobil saya, harus begitu, itu yang normal. Tapi batin merasa tidak mampu. Batin itu terasa Allah menolong supaya kamu merasa itu dari aku, maka kamu haruslah haula wala quwata. Tidak mampu punya mobil, tidak kuat beli mobil, semua itu juga. Dan ini harus terhunjam kuat. Lah cara terhunjam butuh kunci. Kuncinya adalah hidayah, al-mujahadah itu miftahu. Makanya bermacam-macam thariqah tujuannya ke sana, termasuk dengan alat yang mudah memakai selawat. Karena di akhir zaman mencari gurunya sudah sulit, maka hubungan dengan Rasulullah yang kemarin sudah kita yang sampai pada Allah adalah nurnya sendiri. Gunakan nurnya Allah dalam lama arsalnaka ila rahmatal lil alamin, ya Rasulullah itu sendiri. Tapi Rasul yang mana? Apa Rasul bin Abdullah yang gantengnya sedunia, yang kulitnya putih yang tidak bisa dibandingkan keelokannya? Rasul itu begitu. Yang disuruh rambutnya yang begitu indah, tidak ada seindah rambutnya Rasul, sehingga orang laki-laki pun melihat Rasul pun terpesona, bukan untuk hal-hal itu, saking gantengnya Rasul, semua orang terpesona, bahkan setan pun terpesona melihat wajah Rasul, karena Allah menciptakan sebaik-baik Rasul, makhluk manusia adalah Rasul. Tapi yang dipuji oleh Allah bukan gantengnya, bukan ilmunya yang Al-Quran ada di dadanya. Yang dipuji oleh Allah pada Rasul, wa innaka la'ala khuluqin adzim, akhlaknya. Karena hakikat semua itu adalah ujungnya adalah akhlak. Liutan mimah maka lima dua. Sampai Rasul pun ditanya, ma'adin, mahwadin, apa agama itu Rasul? Sampai 3 kali. Agama adalah husnul khuluq. Kalau kamu memiliki budi pekerti yang luhur, artinya kamu menaruh kedudukanmu sebagai hamba, sehingga kamu mendapatkan posisi kutub negatif, pasti kamu akan bertemu dengan Allah. Ya, kamu itulah sebaik-baik. Ya agamanya itu, karena bersama Allah. Tidak mungkin orang beragama tanpa Allah, orang sujud tanpa Allah, orang takbir tanpa Allah. Tapi kenyataan takbir kita tanpa Allah, sujud kita tanpa Allah. Yang ada di benak kita, kalau aku mati surga, bidadari, kemuliaan. Di mana Tuhan andaikan tidak menciptakan surga dan neraka? Loh, Kristus saja sudah bisa begitu menyanyikannya. Tapi orang-orang fuqaha, kerjakan ini nanti kamu mendapat pahala ini. Kalau kamu baca ini. Orang yang betul-betul hatinya tertuju pada Allah, tidak kepincut sama sekali. Karena apapun yang beliau janjikan masih makhluk. Masih makhluk. Ada satu ayat yang membuat manusia akan menjadi manusia yang sempurna. Uzkuruni, fazkuruni, azkurkum. Allah sendiri lagi. Maka ingatlah kepadaku. Yang dimaksud ingat itu tanduran la haula wala quwata. Berarti kutub negatif Pak ya. Otomatis tarik menarik gandeng dengan Allah. Maka aku ingat kamu lah, ingat kamu gandengnya Allah itu loh Pak. Tidak ada bandingannya. Malaikat sebanyak langit yang diciptakan oleh Allah memuji. Beda nih gandeng ambil Allah yang menciptakan itu Pak. Panjenengan mencintai anak satu-satunya yang kita cintai. Anak jenengan punya pakaian yang sebanyak itu. Panjenengan dituduhno pakaian itu ambil dituduhno wonge siji. Padahal pakaiannya satu gudang. Panjenengan tidak pernah ketemu pakaian itu. Itu sudah melepas rindu anakku. Tapi ketemu anaknya 1 detik lebih nikmat daripada pakaian yang segudang itu. Begitu pula ketika makhluk memuji kita, malaikat memuji kita, bahkan setan itu ikut memuji andaikan. Dibanding dengan pujiannya Allah sekali, tidak ada apa-apanya, karena pujian makhluk itu tetap bayangan. Karena makhluk memuji karena kekuatan dari la haula wala quwata
Bila-bila karena makhluk tetap gak kuat, nggak boleh. Itu kunci jawaban. Saya didoakan wali, gak iso wali itu, tapi kita hormati ya, terima kasih. Tapi hati kita kan gak iso wali itu, tetap walaupun wali lah haula wala quwata. Kalau walinya gak la haula wala quwata, dungannya mengucapkan fata morgana, Allah tidak mengamini, Allah tidak meridhoi. Jadi doa yang diridhoi Allah, doa ketika manusia itu fadhkuruni adzkurkum, maka syukurlah fadhkuruni, maka ingatlah kepadaku. Ingat kepadaku bahwa kamu adalah makhluk. Ingat kepadaku bahwa kamu adalah tidak ada kemampuan. Ingat kepadaku bahwa kamu tidak ada kekuatan. Ingat kepadamu kapan-kapan makhluk tidak ada apa-apanya dan bukan apa-apa dalam saya. Maka aku yang datang. Fadhkuruni adzkurkum. Maka ketika aku datang, maka disitulah engkau akan menjadi mulia. Bukan kamu mulia, tapi aku yang mulia mendatangi kau. Karena kamu bukan apa-apa. Aku tidak berhak mendatangi siapa-siapa. Karena aku Allahu Ahad. Dan aku tempat bergantung. Mengapa aku tempat bergantung? Karena kau ciptaanku, maka kau harus bergantung kepadaku. Itulah ikhlas. Itu rahasia batin. Dan ini harus ditemukan di dunia sebelum pulang. Berapa orang kita, saya, ibu, bapak, keluarga saya, ulama-ulama, yang mbak kita kecelik karena dia tidak ketemu Allah. Karena yang ada ilmu, yang ada ibadah, maka dia selalu plus terus. Tidak lupa bahwa digandeng iblis setiap kali. Runi plus gandeng iblis timbul rasa apa? Aku. Karena iblis itu ciri khasnya anak khairum ini aku. Ciri khasnya iblis itu. Maka segala sesuatu tersenyum walaupun kata rendah, tapi hati ada aku satu iblis. Bukan orangnya iblis di situ. Plus gandeng min jaminnya dia iblis. Tapi ketika bersama Allah mesti merendah. Ucapannya sejuk dan mesti, dan itu sebagai indikasi. Indikatornya begitu, kerendahan, kesejukan. Mulai di Kanjeng Nabi karena saking dekatnya kepada Allah, yang indikatornya Rasul bukan kegantengannya, bukan ketampanannya, bukan ilmunya yang 30 juz dikuasai, bahkan isi dan pemahamannya dan rahasia langit bumi di tangannya, karena beliau rendah. Tapi Allah bukan menguji itunya. Rahasianya, indikatornya adalah wa'ala khuluqin adzim, kebagusan, keluhuran budi pekerti. Indah sekali agama itu, tapi sulit untuk dicari. Mengapa? Manusia gak bisa golek. Manusia nggak bisa mencari, ingat ya? Karena tetap hukumnya la haula wala. Ini kunci Pak, nggak boleh lepas Pak. Jangan ngadapi ilmu apa saja, ilmu ketuhanan, tauhid, ini bukan bongkar rahasia, ini kunci untuk mencari ilmu sambil nol. Kalau nggak percaya panjang tanya apa yang sulit tanya dibongkar dengan nol dan terendah, nanti terjawab semua. Karena semua itu ada orang mengatakan, saya ini bisa naik ke langit 7 waktu tirakat, langit 1, 2, 7 sampai pada arsy. Di sana saya ketemu ini. Ya kebetulan bukan dengan saya, kebetulan dengan Bintoro, ya. Bintoro kan didikan kita, di rumah ada. Karena Bintoro, Mas Bintoro megang kunci ini, saya mesti mendengar, tapi anak-anaknya masih gitu dia ngomong. Gitu pun nafsu Pak Saman Pak, langsung gitu. Itu nafsu yang ada di hati Saman, wika nafsu kalati baina jameka. Karena Saman merasa mampu nang langit 17, padahal manusia tidak punya kemampuan, dan Saman merasa susah sampai itu nafsu. Gitu ya kleplek itu seorang guru di Toriko yang ada di Trawas nih. Padahal itu sudah umurnya ratusan tahun, tirakat, banyak tamu, kita ngomong-ngomongan. Ya mungkin ngetes apa, tetap ya salah saja mestinya, tapi tidak tahu. Tapi buat pelajaran bagi beliau. Ini termasuk nafsu jenengan mbah. Karena panjang merasa bisa langit 17, padahal nggak ada kemampuan manusia, sedikit pun nggak ada. Lu sampai nol manusia itu, wah tentu nerima. Jadi bapak yang bilang, Mas Bintoro itu, ketika cerita iya deh, tapi saja ini mendengar, gitu balik. Kira kan mesti ngomong akan sih, entar gaya ya saya. Jadi jawab gitu itu Pak. Spontan, jadi berarti spontan, tidak ada nyata apa. Dia sampai di situ, naik ke langit 7, ada di arsy. Dia itu cerita ketika dia itu suluk, begitu. Akhirnya Bintoro sengil. Suluk itu bukan untuk ke langit 7, suluk itu mengenal jati diri. Karena ingin mengenal Tuhan itu bukan tidak harus ke langit 7, karena Allah tidak bermukim di sana. Menemukan Tuhan itu ciptakan posisi kutub negatifmu, pasti Allah akan datang dalam posisi positif, karena akan tolak menolak itu akan terjadi tarik menarik.
Karena itu otomatis. Fadhkuruni, ketika kamu menyadari dirimu, Al-Ghurkum pasti Allah akan ingat kamu. Otomatis plak itu. Itu hukum fisika itu. Bisa ya, ada. Itu sulit. Makanya yang sudah terjun di dalam dunia tasawuf tidak jamin, Pak. Kejebak di situ lagi karena merasa sudah itu apa? Padahal kalau kita tidak boleh lepas, saat itu lepas. Merasa mampu, merasa sudah sulit, merasa sudah di langit itu, merasa sudah aku lihat dimampi wong dia gak cocok itu. Wong itu sudah ngiling Allah. Lah itu sudah itu bahaya. Ketemu saya juga orang-orang itu. Yang namanya dia Idris itu ketemu sampai menangis itu, datang ke rumah karena hanya melalui radio. Ya siapa Pak? Ya Idris di daerah Pasuruan. Dia itu mencari ada pengajian ketika zaman ninja. Mencari di mana sampai berbulan-bulan tak tahu dimbangun mencari. Ketika ketemu, ya Allah Yai, nyuruh kula Yai. Saya kira panjang sudah sepuh. Saat itu saya masih umur 38, 39 waktu ngaji tahun 97 lah. Iya itu 87 atau berapa itu. Nah ternyata jangan masih muda ya. Ada apa enggak? Saya mendengarkan pengajian jenengan. Terus terang saya ini ikut toriko di sana. Zamannya kiai ini ulama sepuh. Saya ini hati saya itu masih punya perasaan kalau sholat di mami wong dia Jumat itu ada bilang takwa, mau mutok takwa masih begitu. Omong ucok takwa dulu semua guna ngati masih begitu. Tapi setelah mendengar pengajian kita, iblis tahap kedua menggoda merasa enggak lalu, dia itu datang mencari, asal minta lembaran Pak. Entah sudah wafat ini sudah sepuluh berulang lagi dari rumah itu. Pak cetikanya Pak suka Pak. Iya ya gitu Pak. Ya, Nanti masih kalau ada. dibaca ya. Baca. Usia ratusan itu ya. Paling sepuh kamu. Saya dengar itu. Makanya ya di belakang tempel itu. Makanya nanti itu tetap jaga jamnya sering. Tidak ada jam. Sekarang itu lo mulia. Tidak ada jamnya karena masih dalam perjalanan. Tidak ada jam. Maka harus tetap lakau lawan. Biasanya orang kejebak lewat sana ndur, hilang lakau lawan, merasa jadi bahaya juga. Justru semakin di dalam di atas itu malah semakin bahaya. Jatuhnya semakin loro. Wis ndek-ndek itu kecepok tangi mana di atas. Tambah loro. Terus apa sampai tadi bisa sedikit banyak bisa diresapi ya, diakal pikiran, tinggal ngelatih. Kuncinya hanya itu Pak. Kunci ilmu lah kalau lakukan terus nol. Panjenengan akan diberi Allah mumpuni. Bukan panjenengan yang mumpuni. Ketika panjenengan merasa rendah, merasa nol otomatis sifat negatifnya hamba justru itu menjadi sifat positif karena merasa rendah. Maka dia akan bertemu dengan Allah. Yaitu yang disebut fadhkuruni. Siapa yang ingat kepadaku, ingat kepadaku bahwa engkau adalah milikku, bahwa engkau itu kuberi, bahwa engkau itu tidak ada kemampuan, itu aku yang memberi, bahwa engkau itu tidak ada kekuatan, bahwa kamu itu bukan siapa-siapa, bahwa kamu bukan apa-apa. Dan engkau ingat aku bahwa makhluk itu bukan Tuhan. Ingat aku bahwa makhluk apa yang kau lakukan itu adalah skenario. Kalau itu kau ingat, Al-Ghurkum, maka aku ingat kepadamu otomatis blok. Negatif sama positif. Maka disinilah Gus Dur mengatakan kelawan Allah kang mausudi itu butuh rangkulan dino dan bengi, artinya langgeng. Aduh, jundul kopi atau jundul lain itu filosofi atau real Pak? Itu dari Al-Hikam, itu bukan filosofi Pak. Itu Tapi real. real. Dan jundul kopi itu adalah hidayah, pertolongan Allah. Jadi ketika Bapak sukses, sadar itu dari Allah, itu tentara hati yang menuntut. Itu ada bahasa batin, bukan kamu. Bukan malaikat. Bisa berupa malaikat. Kata orang disebut khodam malaikat. Kalau saya bukan. Memang itu warid wahyu kalau bahasa Nabi. Allah. Kalau bahasa Nabi diberikan siapa? Hati yang bersih. Ternyata di sini tahu bukan hati yang bersih, hati yang tidak punya dosa, tidak. Hati yang lepas daripada pengakuan. Hati yang senantiasa la haula wala quwata, itu hati yang bersih. Bukan orang hati bersih tidak tahu melakukan dosa. Kita terlalu banyak dosa. Dimanapun mendengar suara, dimanapun kita melihat, dimanapun kita juga pernah bohong. Hati yang bersih itu hati yang ini. Itu. Iya. Jadi itu real. Real, jundul kopi. Tapi realnya itu hanya dilihat orang-orang memang yang diberi kemampuan, diberi kekuatan lagi ya, kembalilah kalau itu. Siapa itu? Ya orang yang dikendaki. Apa itu seorang kekasih? Kita tidak ngomong kekasih. Kekasih itu kan sebab, karena sebab dikendaki berarti Allah kasih kan gitu kan? Ya.
Sekarang kita gak ngomong kekasih, gak ngomong wali. Yang ngomong adalah adanya Allah, titik. Supaya kita tidak kejeglok, tidak tertipu. Kekasih itu benda kan. Kekasih itu iya sebutan ya. Makhluk sebutan. Iya, benda saja makhluk sebutan. Jabatan. Bisa disebut pejabat. Maka ada kekasih wali ini. Itu benar. Itu benda. Tapi ketika menuju alam hakikat kadang-kadang hanya Allah, karena kekasih. Karena ada kekasih berarti ada Allah, ada makhluk. Ya. Berarti sang kekasih ya Allah sendiri. Gitu loh. Makanya orang itu kekasih Allah, artinya orang itu adalah senantiasa negatif dan positif nempel. Oh, bang ya akhlak ini tahu tidak pernah itu. Kita kan hanya membaca bungkus. Ya. Bungkus doang, dalamnya apa? Kita husnudon orang itu kekasih Allah. Bukan orangnya yang kekasih Allah. Allah yang ada di situlah dia menjadi seorang kekasih. Karena kekasih itu adalah sebutan saja. Dan manusianya bukan kekasih. Manusianya tetap makhluk. Itulah. Maka kekasih Allah, orang-orang yang syahid. Orang syahid itu qalu bala syahidna yang hakikat. Itu tidak akan mati. Di Al-Quran dan tidak akan mendapat malah rezeki yang banyak. Yurzaqun. Sekarang saya tanya, ketika ada seorang mati syahid, perang mati, dia hidup kembali tak? Ya. Dapat rezeki ya? Karena dalam satu sejarah perang Badar, dalam perang ini ada seorang remaja. Ketika persiapan perang, musuh datang tiba-tiba komando, kita perang. Anak itu baru makan kurma 1 biji, masih kelaparan, remaja. Baru separuh ditaruh. Musuh telah datang, saya telah mencium bau surga. Itu masih ya, dia tuh ngomong bukan karena kepencut swarga nih, karena memang Allah memberikan, saya mencium bau surga. Saya berjuang bukan karena surga, saya berjuang di belakang Rasul. Dulu itu begitu umat itu. Kalau jamaah kita dikembalikan dengan bahasa Rasul. Coba sahabat sobo masjid itu dulu krono pitulur derajate apa krono rasulnya ada di situ? Itu li rasul, Pak. Kalau sekarang jamaah masjid-masjid yang dicari bukan li rasul. Pahala dan bedanya sekarang tauhid itu. Kita jamaah kesana kemari gak pernah lepas jamaah karena ada 27 rakaat. Tidak ada rasul di situ pun. Karena jauh rohaninya. Orang dekat dengan Rasul bukan itu. Saya tuh 20 saat mendengar adzan saya datang karena itu panggilan Allah. Di situ Rasul bersama kami di sana. Karena Rasul nadhiran, basyiran wa nadhiran. Bukan 27 rakaatnya, saya yakin Allah memberi. Cuma di sana Allahnya yang saya cari, Rasulnya. Itu namanya lillah li Rasul dalam arti dia. Dan ini disempurnakan, dikembalikan oleh Mbak Yai. Makanya ketika kita ibadah bukan karena 27 derajatnya, tapi karena derek tuntunan Rasul. Mengapa? Lillah hanya karena Allah. Kan gitu, lillah billah li Rasul bi Rasul itu. Nah ini diturunkan daya ini mendapat tugas dari Rasul karena di dalam asbabul wurud sejarah turunnya wajah begitu itu diperintah oleh Rasul untuk menyampaikan ilmu ini. Makanya beliau disebut mujadid 100 tahun sekali atau seperti Ghaus Adazam. Di situ. Sekarang kan tidak. Yang dicari bukan Rasulnya, bukan di Rasulnya. Sudah. Dalam perang itu setelah perang Rasulullah maju, saya yang di muka Rasul. Paduka adalah orang mulia. Paduka tidak boleh terluka. Lebih baik hamba yang terluka. Lebih baik hamba mati berkalang tanah. Tapi aku bersama engkau. Bukan bersama jihad. Jihad pasti muka surga tidak itu tidak ada. Sahabat begitu. Dia membela Allah, membela Rasul, bukan membela dirinya di muka surga. Dan sekarang kan membela surga. Mati tentunya kok ingin dalam muka surga kan itu ya. Kalau sahabat dulu perang itu karena membela Rasul. Soalnya nang dunia angel. Bahkan bom bunuh diri sekalian jangan muka Allah terima semua diridani gitu aja. Terus gimana, Pak? Ketika itu panah menadap, tempat dilempar hampir kena Rasul, menadap. Sahabat mati. Perang usai. Rasulullah mendatangi anak muda. Ketika anak muda mayatnya yang sudah penuh senjata di pangkuan Rasul itu. Ketika itu sahabat merubung ketika melihat seorang remaja dengan puas, dengan tersungging senyuman kecil karena mereka merasa diberi rahmat Allah untuk melindungi Rasul. Ketika Rasul menangis berinang air mata.
Ketika sang Rasul menangis dengan air mata, setelah itu berhenti tangisan Rasul tersenyum bahagia melihat orang. Makamkanlah syuhada ini. Akhirnya dimakamkan. Setelah dimakamkan, sahabat ada, ya Rasul, ada kejadian aneh. Paduka tadi memangku nasib jasad remaja syuhada tadi. Paduka menangis terseduh-seduh. Setelah itu panjang kau tersenyum bahagia, ada apa? Jawabnya saat ini, aku menangis saya kehilangan remaja pejuang tangguh di masa datang. Dia sudah diambil Allah di hari ini. Saya terharu atas kematian. Ini adalah kekasihku. Ini adalah sahabatku. Aku menangis tidak kuat menahan perasaan. Tapi aku diam tersenyum ketika itu langit terbuka. Semua umat, semua makhluk langit menghormati roh yang dua. Aku tersenyum karena ada harapan aku bertemu dengan anakku ini di alam sana. Aku bangga, aku suka karena akan bertemu aku di alam sana. Luar biasa. Itu perang mati. Padahal ada dawuh setelah perang ayo pulang. Ketika pulang Rasul baru mengatakan, Roja'na minal jadil asghar ila jadatan. Kita baru perang, menghadapi perang kecil. Padahal itu syahid itu dianggap perang kecil. Berarti syahid kecil. Yang kita hadapi adalah perang besar. Ila jihadil akbar. Ya Rasul, ngamal jihadil akbar. Apa ya Rasul perang besar? Jihadun nafsi. Kamu memerangi posisimu sebagai hamba, memerangi posisimu menjadi seorang hamba. La haula wala quwata, kau tanam, bahkan kamu tidak ada kemampuan menuju Allah. Itulah perang besar. Karena banyak orang mati, tenggelam, hancur karena kalah di situ. Kalau sudah unggul di atas, di aku kalah. Orang yang bisa bertahan seperti itu sampai mati, tidak peduli siapa. Nek ngene jihadul asghar, apa mana itu jihadul akbar? Tapi syahidnya lebih besar nilainya di sisi Allah. Karena musuh yang dihadapi adalah dirinya sendiri. Itu Pak. Maka Rasul mengatakan, Aqda aduwika nafsuka allati baina jambaika. Musuhmu yang paling besar, yang paling kuat adalah dirimu sendiri. Maka ketika kamu mampu mengalahkan dirimu sendiri, sampai kembali kepada Allah, sehingga dirimu kau posisikan berada posisi negatif yang otomatis bertarik menarik dengan posisi kutub yang maha suci, kutub yang maha mutlak, kutub yang agung, maka dirimu akan bertemu Allah. Ketika kamu bertemu dengan Allah bersama Rahman Rahimnya, dosamu sebesar apapun diampuni oleh Allah, karena Allah maha suci, maha pengasih, maha penyayang. Dibuktikan dengan seorang pelacur menduduki posisi rohani negatif, merasa tidak ada ampunan, merasa rendah penuh dosa, disambut dengan kasih sayang Allah, diampuni kata Rasul. Pelacur muka surga gara-gara itu, bukan karena amal ngekei banyu ini, kedudukan rohaninya yang merasa negatif. Duduk ngekei banyu ini, banyu ini gak apa-apa nih, amal itu karena segera ngamal Allah. Posisi rohani yang berbeda. Apalagi panjenengan bukan pelacur, panjenengan orang baik, panjenengan sebanyak dosa apapun masih mau sujud, tidak melakukan hal-hal yang banyak bertentangan yang sangat anehkan itu ya, tidak begitu seperti itu. Apalagi itu pasti Allah temukan kuncinya, temukan rahasianya, karena inilah rahasia kehidupan yang saya katakan teka-teki besar. Tidak ada jaminan kecuali Allah menghendaki menunjukkan jalan itu. Walaupun kita ulama besar, ilmunya mumpuni, tidak ada arti. Satu kali rohani satu detik merasa baik, saut iblis. Karena plus langsung nempel yang negatif. Itu gambarannya itu sudah. Itu baru ketemu ini ya, baru kita bahas ini. Karena Bapak tanya langsung ada. Itu yang bisa bahas. Sudah tidak terpikir ke sana sudah. Karena kita harus berpikir logika juga. Nah, agama adalah logika. Saya berapa Mas? Ya, saya butuh istirahat aja ya. Saya tak mau air kecil lagi karena banyak minum. Yang sehat gitu ya. Harus. Tanggal 20 Bapak ya kalau mangan. Ya. Untuk bermanfaat. Untuk refleksi, saya butuh masukan dengan metode dengan yang begini menurut Bapak efektif apa enggak? Iya. Kan ada dengan tertulis langsung kita buat metode dengan Ini cara. sebenarnya jawaban kita diskusi 3 tahun yang lalu. Lupa saya Pak Waktu gimana itu ya? kan saya bilang itu bukan pelajaran, itu hasilnya. Waktu itu saya bilang begitu. Iya. Ternyata ini ya sekarang ya. Ke Kiai Ruhan itu.
Bila itu hasilnya. Waktu itu saya kan begitu. Iya hasilnya. Hasilnya. Ternyata lila-bila itu tadi otomatisnya ke situ ya. Iya. Plek baru otomatis lihat. Gak ada orang bisa lila-bila. Bisa ya Gusti Allah sendiri. Karena ketika nemplek otomatis. Terbalik. Waktu itu kan banyak yang kontrasi menolak. Harus kembali ke lila-bila. Lila-bila ini hasil ya gitu. Iya. Iya. Kalau dulu kan harus bila gitu. Kan terbalik. Kalau aku enggak, Pak, itu enggak terbalik pernah. seperti yang kemarin yang dulu. Iya. Kalau ini kan haruslah Nggak tahu prosesnya. Aku sejak dulu Nah, enggak. nanti duri. Saya sejak dulu itu tapi hasil lila-bila. Tapi kenyataannya ini ya. Iya. Iya, Cuma ya, nggak ngerti. Nggak ngerti ya waktu. Ternyata Iya. nggak orang lila-bila muncul nggak ada proses. Prosesnya harus dari la haula wala quwata. Waktu di kontrasi itu kan saya bilang Mbak Dewa ya. Iya, Oh, iya. berarti yang kontrasi itu nggak merasa Nggak merasa. gila, belum. Nah, Santai. berarti nggak ngerti sih. Sampai. Berarti nggak merasakan. Kalau sudah bilang nggak kontrasi, ya selesai. Kita ini membongkar rahasia waktu itu ya. Karena Mbak dulu waktu nggak itu harus ngerti. diterima. Iya, iya Pak. Yang sifat minus itu sikap atau perasaan kita atau saat kita di minus, posisi minus itu Gambaran itu. gambarannya Itu sikap kita, sifat kita, rasa kita yang ada di sini. Bapak harus optimis. Saya ini yang membimbing kamu loh. Sama itu anak buah saya, sama harus nurut. Optimis. Tapi hati kesadaran. Aku mampu tak ngomong ini? Tanyakan, la haula. Si ngomong ngono aku ngiling nemang sapa wala kuwata. Otomatis iya semakin tahu. Lila-bila itu menjadikan simpul, menjadikan sampul, menjadikan selimut segala perbuatan apapun. Ketika kita mengatakan, saya sebagai pimpinan, kalau kalian tidak melakukan, ini ada undang-undang loh, sudah kamu baca sendiri loh itu peraturan. Saya ini membimbing kamu. Kan kalau positif ya, merasa bisa membimbing. Itu selimutan Allah Allah. Iya, masih aku ngomong ini bimbing saja tidak ada kemampuan. Bukan ada kekuatan. Otomatis langsung masuk. Hati langsung menyadari ya semua Allah kabeh sak dermo. Akhirnya panjang milik wayang. Ketika Gatot Kaca ngawang, surat ketemu Adipati Karna waktu itu. Kan matinya Adipati Karna. Iya, mati dia. Gatot Kaca mudhun. Lek kak mudhun tak jemparin karo Kunto Baskara. Sing ngomong sapa sih? Dalam. Halah. Duduk Karna ya. Sing Karna aku ora wedi paman. Mati urip apa jari, sing penting aku mbela negara Ngamarta. Sing sumbar ngono sapa sih? Tetap la haula wala quwata, la haula wala, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan ngomong, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan sumbar, tidak ada kemampuan dan kekuatan mana, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan mati, ilah, bil, itu rahasianya kunci. Cuma ini putus, karena Allah menciptakan posisi kiri itu tadi. Lah ketika manusia putus, tidak ada kemampuan untuk putus, tidak ada kekuatan putus, ilah bila artinya sing mutusno sing nyambung ya Gusti Allah. Disinilah yang disebut hakikat. Ternyata tidak ada apa-apa, yang ada Allah itu hakikat. Karena sudah masuk ke ranah kesadaran bahwa makhluk itu tidak ada, itu hakikat. Tapi sementara kita mengenal hakikat itu hanya ilmiah, mulai bertentangan terus karena bukan rasa. Ujung-ujungnya takut. Tapi ya takut ya, memang fata morgana yang ditakuti malah yang ada tidak pernah takut. Maka kalah untuk biksu tong. Kita takut kehilangan yang tidak ada, tapi tidak pernah takut kehilangan yang ada karena yang ada itu kosong. Yang kosong itulah yang ada. Karena yang ada itu fata morgana, hakikat yang ada itu bukan fata morgana, karena fata morgana itu ciptaannya yang maha ada. Gitu. Karena kosong itu karena kami tidak mampu melihat Tuhan, karena aku bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa gitu. Itu gambaran kalau kita ambil dari hikmah ilmu-ilmu itu salah. Jadi begitu, posisi negatif harus tertanam di sini. Tapi ingat, tidak akan mungkin panjenengan mampu karena undang-undang syariat itu harus ada kuncinya memerangi hawa
nafsu mujadah, suluk, zikir, suluk itu dilatih. Tapi ketika zikir suluk, banyak yang jatuh karena ngendelno zikire, ngendelno suluke, ngendelno torikoi, ngendelno mujadai, ngendelno air matane, itu sudah suluk gagal. Padahal Allahus Somad. Nah ini ganjal ini Pak. Pengamal wakidiyah berapa yang terganjal gagal? Ya banyak, pokoknya gak nginir keganjal, itu tak ber. Ngendelno mujadai, ngendelno selawate. Selawat itu tidak untuk diandalkan. Selawat itu adalah alat untuk mencapai pengabdian pada Allah. Yang diandalkan Allah yang sempat kita menyembah. Lalu mengandalkan sesuatu yang bukan kita sembah. Illa liyak butun gitu. Ya maaf, jadi seperti itu. Maka ketika kita membongkar rahasia ilmu, ternyata di situ. Lila-bila itu bukan apa-apa. Lila-bila itu karunia hasil. Bukan muncul seperti lila-bila itu lila-bila. Tidak bisa, la haula wala quwata itu kunci utama, dicepot kok disuruh. Kalau kunci utama itu menancat terus, ya orang itulah hamba. Orang itu cukup mengaku, makanya tidak ada sesuatu alasan apapun pengakuanku sebagai Tuhan. Ketika la haula wala quwata itu lepas, maka dia mengaku jadi Tuhan. Karena merasa mampu, merasa kuat, otomatis itu. Karena langsung iblis, blek, ana. Tapi ketika lemah, blek, Allah. Illa billah. Ada dua kekuatan. Kekuatan kanan illa billah, kekuatan kedua ana khairum minhu. Ketika manusia merasa baik, otomatis bertarik menarik dengan negatif. Aku api, anakku, kon salah, otomatis kekuatan iblis. Tapi ketika kamu rendah, maka dia akan bertemu dengan illa billah. Iku kok ngono? Ya kendai Allah. Iku kok ngono? Skenario Allah. Kamu kok ngene semua Allah. Aku enggak. Tapi ketika dia aku langsung lepas lagi. Iya aku bisa jadi iblis. Maka ada dua plus dan minus itu. Ada dua, biar ketika biar murah bersama Allah, ketika pet bersama iblis, itu bahasa saya aja. Itu bagus itu. Walaupun saya berkopiah, tapi iblis tidak ada. Cirinya apa maksudnya? Aku. Mengapa kok ada aku? Karena tidak merasa la haula, tidak ada wala quwata. La haula tidak merasa, tidak ada kemampuan, berarti aku mampu. Bi hauli wala quwati itu. Sebab aku mampu dan aku kuat, maka jadi iblis. Tapi ketika la haula, tidak ada kemampuan. Wala quwata, tidak ada kekuatan. Kenapa? Tidak ada apa-apa saya. Maka illa billah otomatis. Iblis tidak mampu ke sana. Yang ditanya padanya langsung saya gambar nanti. Tapi itu ngasih tahu gak Pak? Iya. Dia nggak bisa ganggu orang yang ikhlas. Iya betul. Illa ibadaka minumul mukhlasin, betul Pak. Oh iya, berarti itu ada kesempurnaan ayat lagi. Wabi izzatika la uyanam ajam, semua akan sesatan. Satu aku yang tidak mampu. Illa ibadaka minumul mukhlasin. Ternyata yang dimaksud ibadaka minumul mukhlasin itu hamba yang menduduki makon min. Ya. Ketika makmin itu merasa rendah, merasa tidak mampu, maka bersama Allah, maka iblis tidak akan mampu. Ternyata itu ada pembongkaran salah satu ayat lagi. Ternyata orang yang ikhlas itu orang yang awalnya senantiasa merendah bersama Allah, maka dia dilindungi Allah terus. Ketika dia itu merasa ikhlas, la haula, aku gak mampu ikhlas. Wala quwata, aku gak merasa kuat ikhlas. Illa billah, iblis gak mampu. Iya, saya ingat lagi, jauh lagi. Rasul mengatakan sangat yang hari ini mungkin belum pembongkar ayatannya belum seperti ya, belum ada, maaf ya. Al-ikhlas, tarbul ikhlas, bil ikhlas. Yang dimaksud ikhlas itu meninggalkan rasa ikhlas. Ketika ikhlas sungguh, artinya ketika ikhlas, la haula wala quwata, wakna dikuat illa billah yuhku sing ikhlas, itu ya bener. Sing ikhlas apa itu, Pak? Gusti Allah. Gusti Allah. Sing iso la haula wala quwata sinten? Bener. Semua nol akhirnya. Inilah menemukan nol, akhirnya lillah billah yang hakiki muncul. Bukan ini, tapi saya banget itu diajak banyak minum. Itu saya